Kisah Abdullah bin Umi Maktum atau Amru bin Umi Maktum, luar biasa emang sahabat yang satu ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah beliau. Sahabat Nabi yang satu ini adalah buta. Suatu ketika beliau pernah menemui Rasulullah SAW, kemudian meminta izin untuk tidak datang ke masjid. Lalu kemudian Nabi SAW awalnya mengizinkan. Ketika kemudian Abdullah bin Umi Maktum hendak beranjak pergi, dipanggil oleh Rasulullah SAW. Apakah engkau mendengar azan, wahai Ibnu Umi Maktum? Iya ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, maka penuhilah panggilan itu. Mengajarkan kepada kita bahwa Abdullah bin Umi Maktum yang buta saja itu diperintahkan oleh Nabi untuk tetap menjawab panggilan azan dengan datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Lalu bagaimana kemudian dengan kita yang tidak memiliki keterbatasan itu? Ringkasan cerita Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Alhamdulillah kawan-kawan semua, kita semua kembali di sesi ini, yaitu mendengarkan Ricis, ringkasan cerita Islami bersama Ustadz Abdul Nafi. Alhamdulillah kawan-kawan semua, pada sesi kali ini telah hadir bersama kita Ustadz Abdul Nafi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Insyaallah. Gimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kawan-kawan semua, tidak lupa ada juga kawan yang menemani kita, yaitu Mas Surya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Insyaallah. Langsung saja kawan-kawan semua, kita ke sesi ini, yaitu Ricis, ringkasan cerita Islami. Langsung saja ya. Jadi gini Sat, Mas Surya katanya mau nanya tentang cerita. Gimana Mas? Cerita ini saat saya pernah ngedengar ada khutbah, ceritanya kalau nggak salah Abdullah bin Umi Maktum ya, kalau nggak salah. Itu tentang dia minta keringanan kepada Rasulullah SAW bahwa dia minta sholat tidak sholat berjamaah itu Ustaz. Itu cerita itu Ustaz. Tidak sholat berjamaah. Saya tertarik aja sama itu. Kisah Abdullah bin Umi Maktum atau Amru bin Umi Maktum, kan ada perbedaan riwayat dari para ulama ahli sejarah. Orang-orang Irak mengatakan dia adalah Amru bin Umi Maktum, adapun orang-orang Madinah menyebut beliau sebagai Abdullah bin Umi Maktum, tapi beliau memang lebih sering dipanggil dengan sebutan Ibnu Umi Maktum. Karena kalau di dalam bahasa Arab itu kan kadang-kadang nama Abdullah itu disembunyikan. Seperti Abdullah bin Abbas menjadi Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud menjadi Ibnu Mas'ud. Itulah kenapa kemudian orang-orang Madinah punya anggapan bahwa dia termasuk Abadillah juga, termasuk yang dinamai Abdullah juga gitu. Beliau adalah salah satu di antara muadzin Nabi SAW, yang suatu ketika beliau pernah datang kepada Nabi SAW, karena memang sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwa sahabat Nabi yang satu ini adalah buta ya. Sehingga dia butuh orang yang menuntun dirinya dari rumahnya menuju masjid. Suatu ketika beliau pernah menemui Rasulullah SAW, kemudian meminta izin untuk tidak datang ke masjid, terutama di malam hari yang memang bisa jadi dia tidak punya barengan untuk ada yang bisa menuntunnya tadi itu. Lalu kemudian Nabi SAW awalnya mengizinkan. Ketika kemudian Abdullah bin Maktum hendak beranjak pergi, dipanggil oleh Rasulullah SAW. Atasma'un nida ya Abdullah ya ibna Umi Maktum ya, apakah engkau mendengar panggilan, maksudnya mendengar azan, wahai Ibnu Umi Maktum? Maka kemudian Abdullah bin Umi Maktum mengatakan, iya ya Rasulullah, fa'ajib ya. Maka kemudian Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, maka penuhilah panggilan itu. Mengajarkan kepada kita bahwa
Abdullah bin Maktum yang buta saja itu diperintahkan oleh Nabi untuk tetap menjawab panggilan azan dengan datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Lalu bagaimana kemudian dengan kita yang tidak memiliki keterbatasan itu? Dan itu bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran berharga bagi kita. Dan memang saking istimewanya Ibnu Maktum ini sampai Nabi pun juga pernah ditegur lantaran bermuka masam di hadapan beliau. Padahal beliau adalah buta. Yang ketika kemudian Rasul bermuka masam pun dia tidak melihat. Nggak ketahuan. Apalagi sampai kemudian Allah menurunkan firman-Nya abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Lalu bagaimana dengan kita yang berbuka masam dengan orang yang tidak buta? Jadi luar biasa memang sahabat yang satu ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah beliau, baik dari ketika beliau minta izin untuk tidak sholat di masjid tadi itu, termasuk pelajaran dari turunnya surat Abasa tadi. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang buta aja diwajibin ya iya. Diperintahkan Nabi untuk tetap ke masjid. Karena kan subuh itu kalau masalah itu saja. Emang subuh, khusus subuh apa gimana itu? Apanya? Yang kisahnya itu? Ya terutama ketika waktu malam, artinya waktu malam itu kan memang aktivitas orang-orang sudah sepi biasanya, sehingga ketika kemudian keluar ya betul-betul keluar sendirian. Makanya butuh orang yang, kalau aktivitas siang yang di situ banyak orang, siapapun akan rela membantu, gitu kan? Ketika ketemu ada yang melihat Abdullah Ibnu Maktum kemudian berjalan, pasti akan banyak yang membantu dia, karena banyak yang beraktivitas di luar. Tapi kalau kemudian memang malam hari, sedangkan kalau keluar ya seringnya sendirian, sedangkan jalanan sepi kan, otomatis dia butuh orang yang menuntun, sedangkan kadang-kadang nggak ada yang nuntun gitu. Makanya beliau meminta izin untuk boleh sholat di rumah. Tapi ternyata kemudian justru diperintahkan untuk tetap ke masjid oleh Nabi SAW. Karena mendengar azan itu. Karena mendengar azan. Kita aja sekarang udah ini masih ngambil dalil yang masih sholat di rumah rata-rata karena COVID. Bukan karena buta ya. Kalau laki-laki sholat di rumah itu namanya laki-laki solihah. Aduh. Mau jadi solihah nggak? Solihah. Itu kalau di riwayat ada berapa meter gitu, jarak rumahnya beliau sampai masjid gitu? Wallah alam bisawab. Cuman kan memang dulu itu biasanya radius. Para ulama menyebut dulu yang disebut dengan tetangga masjid, yang itu adalah dalam jarak jangkauan azan, itu adalah sekitar radius 40 rumah. 40 rumah ke utara, 40 rumah ke selatan, 40 rumah ke timur dan barat ya. Jadi radius 40 rumah itulah radius suara manusia saat itu sanggup untuk menggapai rumah, jarak antara rumah dengan masjid tadi. Makanya mereka yang disebut dengan tetangga masjid itu radius 40 rumah tadi. Gitu. Kalau secara jarak meternya wallah alam bisawab, tapi yang jelas dulu disebutkan oleh para ulama adalah radius 40 rumah. Jadi sebenarnya kalau kita mau menghitung tetangga kita juga harusnya begitu, radius 40 rumah dari rumah kita. Iya, apalagi perumahan sekarang. Apalagi perumahan sekarang. 40 rumah sekarang dekat. Iya. Karena tanahnya kecil-kecil ya. Dempet-dempet. Kemudian setelah aku penasaran kan, kenapa emang Abdullah bin Maktum ini nggak ada sanak saudara atau istri atau gimana secara ini? Nggak ada. Setahu saya nggak ada. Kalau masalah garis kerabatnya sih masih ada kerabat dengan Khadijah ya, istri Nabi SAW. Cuman kalau kerabat dalam arti kerabat dekatnya tidak ada, karena beliau tinggal sendirian. Kalau namanya itu kan Abdullah bin Maktum itu nggak ada
Kenapa binnya bin Umi? Apa karena nggak ada seorang ayah atau gimana Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Kalau secara syar'i sih biasanya dinasabkan ke ibu itu karena karena lahir tanpa punya ayah. Karena istilahnya hamil di luar nikah. Itu kalau secara syar'i. Cuman kalau kasusnya Abdullah bin Maktum ini juga enggak tahu juga secara detail tentang keluarganya seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ini kan penting tentang karya kan. Kalau sahabat yang lain punya karya-karya besar nih. Kalau beliau nih sahabat ini apa Ustaz? Karya besarnya gitu. Ya, beliau seorang muadzin Nabi SAW. Jadi istimewanya Abdullah bin Maktum itu memang beliau termasuk orang yang dipercaya menggantikan Nabi menjadi imam di masjid ketika Nabi dan para sahabat saat itu pergi berperang. Sebagian riwayat mengatakan 2 kali, sebagian riwayat mengatakan 1 kali. 2 kali itu pertama perang Badar dan kedua adalah ketika perang Tabuk. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan cuma perang Tabuk saja. Saat itu karena memang tidak ada yang menjaga Madinah, sehingga untuk imamahnya istilahnya terkait dengan mengimami sholatnya dipercayakan kepada Abdullah bin Maktum. Selain bahwa memang dalam beberapa peperangan pun Abdullah bin Maktum pernah ikut. Orang buta pernah ikut perang. Kita nih melek tapi nggak pernah ikut perang. Melek matanya aja Ustaz, hatinya mah enggak. Oh, ya, ini jadi pelajaran berharga bagi kita. Abdullah bin Maktum tuh dia pernah ikut perang itu cuma memegang bendera aja. Ya Rasulullah, berikan saya bendera dan saya nggak akan pergi kemana-mana. Luar biasa. Orang sekarang takut tuh. Sekarang melek aja megang bendera ketakutan. Ini buta. Ya. Padahal memang pembawa bendera itu diincar kalau dulu dalam peperangan itu. Jadi incaran. Jatuhnya bendera itu tanda kekalahan soalnya. Kayak main benteng-bentengan itu. Nah, yang ambil bendera. Terpukul orang butanya zaman Rasul aja kayak gitu. Ya itu istimewa memang. Kita orang meleknya sholat masih susah. Malah ada yang pura-pura buta. Pura-pura buta, pura-pura tuli nggak denger azan. Pura-pura bilang nggak jatuh. Allah Allah. Masya Allah. Ada pertanyaan lagi Mas? Cukup ya? Cukup insya Allah. Alhamdulillah kawan-kawan, kita cukupkan ya pada sesi kali ini. Alhamdulillah cerita ini sangat menginspirasi. Seorang yang buta tapi masih tetap berjamaah. Insya Allah kawan-kawan, alhamdulillah sesi ini semoga kawan-kawan semua bisa mendapatkan banyak hikmah. Dan kawan-kawan semua yang ingin diceritakan tentang kisah-kisah para sahabat, para nabi, para tabi'in dan cerita-cerita Islam yang lainnya, silakan kawan-kawan semua tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa kawan-kawan semua subscribe channel ini, like dan share ke seluruh sosial media kawan-kawan semuanya. Insya Allah itu bagian dari amal jariah kawan-kawan semua. Alhamdulillah kawan-kawan, kita tutup acaranya dengan melafazkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Saya akhirul kalam dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.